Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan menjawab soal-soal terkait dengan video sebelumnya, yang dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian fiil berdasarkan zaman, yaitu ada 3 macam: al-fi'lul madhi, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Bagi teman-teman yang masih belum mengetahui apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, bisa lihat video sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami ingatkan dan kami mendorong teman-teman untuk like, share, dan komen yang banyak, dan jangan lupa untuk subscribe. Semoga video kami makin berkembang dan tentunya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik, kita akan masuk ke latihan yang pertama pada halaman 23. Bagi teman-teman yang memiliki bukunya bisa dibuka dan sambil memperhatikan penjelasannya. Latihan yang pertama adalah Iqra al-ibaratil atiyah wa mayyiz al-af'al al-madiyah wal af'al al-mudhari'ah wa af'al al-amri. Bacalah ibarat atau jumlah-jumlah di bawah ini, wa mayyiz, dan bedakan al-af'al al-madiyah, fi'il madhi, wal af'al al-mudhari'ata, dan fi'il mudhari, dan fi'il amr. Jadi di sini kita diminta untuk setelah membaca jumlah di bawah ini, kemudian memisahkan dan menentukan mana yang termasuk fi'il madhi, mana yang fi'il mudhari, dan mana yang fi'il amr. Baik, kita akan baca dan jawab bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama, jana al-fallahu qutnahu wa ba'ahu summa ishtara bi ba'di samanihi ma yahtaju ilaih. Pada jumlah pertama ini ada beberapa fi'il yang bisa kita sebutkan. Ya, yang pertama pada kalimat jana. Ya, jana ini adalah fi'il madhi, ya. Karena memang tidak ada tanda-tanda dari fi'il mudhari atau huruf mudhara'ah yang pernah kita bahas. Salah satunya. Sehingga kita mengatakan bahwa jana ini adalah fi'il madhi. Dari apa yang kita pelajari, jelas bahwa jana ini bukan fi'il mudhari, bukan juga fi'il amr, maka dia adalah fi'il madhi. Kemudian fi'il yang kedua adalah ba'a. Ba'a ini adalah fi'il. Apa jenisnya atau bagian yang mana ba'a ini? Yaitu masuk ke dalam fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Kemudian fi'il selanjutnya adalah ishtara. Ya, ishtara ini juga masuk ke dalam fi'il madhi. Kemudian yang selanjutnya adalah yahtaj. Yahtaju ini adalah fi'il mudhari. Kenapa demikian? Karena memang salah satunya adalah adanya huruf mudhara'ah ini. Ya, adanya huruf mudhara'ah yaitu ya, yang pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas. Huruf mudhara'ah itu ada 4, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Kalau teman-teman masih merasa kebingungan dengan kenapa
jana, ba'a, istara fi'il madhi dan yahtaju fi'il mudhari bisa dilihat ke contoh-contoh pada setiap fi'il atau kata kerja yang disebutkan pada halaman sebelumnya. Ya, kalau kita perhatikan ada perbedaan yang sangat mencolok sekali antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari dan fi'il amr. Baik, kemudian yang kedua, nadhara tiflu ila ta'iri wa huwa yuhalliqu fis sama'i fa ahabba an yatira mislah. Nadhara adalah fi'il. Fi'il apa di sini? Yaitu fi'il madhi. Kemudian fi'il selanjutnya adalah yuhalliqu. Apa itu yuhalliqu? Yaitu fi'il mudhari. Ya. Sama bentuknya dengan yahtaj. Ya. Di sini ada huruf, salah satu dari huruf mudhara'ah, yaitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ahabba. Ya. Jadi fa ini dia bukan termasuk bagian dari fi'il, tapi fi'ilnya adalah dari hamzah sampai ke ba, ahabba. Ya. Ahabba adalah fi'il madhi. Kemudian yang selanjutnya, apakah teman-teman menemukan fi'il lain? Ya, benar, di situ adalah fi'il yang lain, yaitu yatira. Yatira di sini adalah fi'il mudhari. Salah satunya dengan adanya harful atau huruf mudhara'ah. Kalau ada pertanyaan, kenapa sebelumnya yahtaju di sini pakai dhammah, dia fi'il mudhari, di sini juga fi'il mudhari, tapi yatira di sini fathah. Kenapa kita sebut fi'il mudhari? Ya, dia fi'il mudhari karena ada tanda lain yang masuk, yaitu an. Ya, di sini ada an. Nah, an ini memiliki fungsi ketika dia datang atau ada sebelum fi'il mudhari, maka fi'il mudhari ini berubah, ya, yang awalnya dengan dhammah menjadi dengan fathah. Tapi kalau an ini tidak ada, maka huruf yatira di sini sama dengan yuhallik, yaitu dengan dhammah. Ya, tandanya sama. Ya, karena adanya an, maka yatir ini berubah jadi yatiro, bukan yatiru. Ya, jadi itu jawabannya apabila teman-teman ada yang masih merasa bingung. Kenapa kok yuhalliku pakai dhammah, yahtaju pakai dhammah, sedangkan yatiro pakai fathah? Maka itu jawabannya, ya, karena adanya an yang masuk atau yang mengiringi fi'il mudhari yang memiliki tugas adalah mengubah, ya, mengubah fi'il mudhari tersebut, ya. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya tentang kalimat-kalimat yang kemudian masuk kepada fi'il mudhari dan mengubah fi'il mudhari. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 3, habbat al-awasifu lailan fa'atfa'atil masabih waqtala'at ba'dal asjar. Habbat ini adalah fi'il madhi, ya. Habba ini fi'il madhi, dan ta ini sebagaimana sudah kita bahas pada asalnya adalah sukun. Kemudian kita baca kasroh karena di sini adalah sukun. Jadi sukun ketemu sukun, maka ta ini kita baca kasroh ketika kita membacanya secara langsung, habbatil awasifu. Tapi kalau
teman-teman ingin membacanya sukun, maka berhenti di sini habbat al-awasifu. Ya, seperti itu. Baik pada video sebelumnya atau pada kaidah fi'il madhi kita temukan ya contoh yang seperti ini pada contoh nomor 4 sampai 6 ya. Di sana kita sudah jelaskan ada ta yang semuanya berkasroh ya, yang pada asalnya adalah sukun ya, maka kita sebutkan bahwa habba ini fi'il madhi. Kemudian yang selanjutnya adalah fi'il atfa'at atau atfa'a ya. Jadi fa ini bukan masuk ke dalam fi'il ya, tapi dia adalah huruf ya, sedangkan atfa'a ini adalah fi'ilnya. Atfa'a ini fi'ilnya, dan ta ini, t ini sama dengan penjelasan di habbat yang pada asalnya adalah sukun, kemudian dia dibaca kasroh karena kita menyambung dalam membacanya, maka jadi kasroh fa'atil masabih. Namun kalau teman-teman ingin membacanya secara terpisah atau terputus, maka ta ini berharokat sukun fa'at al-masabiha ya, seperti itu. Jadi kita sebutkan bahwa atfa'a ini adalah fi'il madhi. Kemudian yang terakhir adalah waqtala'at ya. Iqtala'at atau iqtala'a di sini adalah fi'il madhi ya. Salah satu indikasinya atau indikator bahwa iqtala'a adalah fi'il madhi adanya ta ini, ta sukun yang sudah kita bahas pada video sebelumnya dan pada kalimat sebelumnya pada habbat dan atfa'at ya. Ini adalah indikator bahwa kalimat atau fi'il yang bersambung dengan ta sukun ini adalah fi'il madhi, karena ta sukun ini ya yang hanya dia menjadi kekhususan bagi fi'il madhi ya. Jadi pada nomor 3 ini kita bertemu dengan 3 fi'il yang semuanya adalah fi'il madhi. Baik. Kemudian yang keempat, sato az-zi'bu 'ala al-ghanami faftarasa wahidatan wa farra hariban. Ada beberapa fi'il yang terdapat pada nomor 4 ini. Yang pertama adalah sato. Ya, sato ini adalah fi'il madhi ya, fi'il madhi. Kemudian iftarasa ini juga fi'il madhi ya, sebagaimana kita katakan bahwa fa ini di sini adalah sebagai huruf ya, dia bukan masuk ke dalam fi'il. Kemudian yang selanjutnya adalah fi'il farra ya. Farra di sini juga dia bertindak atau sebagai fi'il madhi juga. Jadi pada nomor 4 ada 3 fi'il, yaitu fi'il madhi, yaitu sato, iftarasa, dan wa farra, semuanya fi'il madhi. Kemudian yang kelima, udkhulil bustana wa matti' nafsak bimandharih wala ta'bas bi azharihi wa thimarih. Ada fi'il apa saja yang terletak di nomor 5 ini? Fi'il yang pertama adalah kalimat atau fi'il udkhul. Di sini udkhul ya, di teman-teman di sini lamnya berharokat kasroh. Ya, kenapa kasroh? Ya, benar sekali karena memang pada asalnya lam ini adalah sukun ya, udkhul. Kemudian teman-teman membacanya bersambung, maka dikasrohkan udkhulil bustana. Ya, apabila dipisah maka lamnya ditampakkan lam sukunnya udkhul al bustana. Ya, kemudian fi'il yang kedua adalah wa mati'. Jadi mati' ini adalah fi'il amr ya, fi'il amr.
sangat berbeda sekali dengan dua saudaranya, yaitu fi'il mudhari dan fi'il madhi. Kemudian yang selanjutnya adalah wala ta'bas, ya, wala ta'bas. Di sini apakah ta'bas ini masuk ke dalam fi'il mudhari atau fi'il amr? Ya, kalau kita melihat kepada dua kalimat sebelumnya, udkhul dan mati, dua-duanya berharokat sukun dan dua-duanya adalah fi'il amr. Apakah ta'bas juga masuk ke dalam fi'il amr atau bukan? Baik, kita perhatikan ta'bas bentuknya adalah bentuk mudhari. Kenapa dia disukunkan? Kalau kita lihat kepada jawaban nomor 1, nomor 2, di sana ada yahtaju yang berharokat dhammah, yuhalliqu dhammah, dan yatira fathah karena ada an. Maka pada kalimat ta'bas, sebagaimana pada yatira dia bisa berubah dengan adanya an, maka ta'bas juga berubah dengan adanya la ini. Nah, la yang kita beri tanda lingkaran adalah lamun nahyi atau lam yang menunjukkan kepada larangan. Maka ketika ada fi'il mudhari kemudian diiringi dengan lamun nahyi atau lam yang menunjukkan kepada larangan, maka hukumnya berubah, ya, tidak lagi dengan dhammah atau dengan fathah, atau biasa dikenal dengan tidak lagi marfu dengan dhammah, tidak lagi mansub dengan fathah, tapi majzum, ya, dengan sukun, ya, dengan sukun. Ya, adapun penjelasan lebih lanjut tentang lamun nahyi atau lam untuk larangan yang masuk ke dalam fi'il mudhari akan kita bahas pada video-video berikutnya insyaallah. Jadi nomor 5 ini kita sudah menemukan 3 fi'il, 2 fi'il amr dan 1 fi'il mudhari. Fi'il amrnya adalah udkhul dan mati, fi'il mudharinya adalah ta'bas. Kemudian yang keenam, la tuksir minal kalami wa la tantiq bima la ta'lamu. Di sini ada beberapa fi'il, yaitu tuksir. Barusan, ya, belum lama pada nomor 5 kita sudah membahas tentang ta'bas ini, ya, yang memiliki kondisi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya yang dhammah dan fathah. Ya, kemudian kita bertemu lagi dengan bentuk yang sama, ya. Tuksir ini adalah berarti fi'il mudhari, ya, yang dia majzum dengan sukun disebabkan adanya lamun nahyi, ya, adanya lam untuk larangan, ya. Maka tuksir adalah fi'il mudhari. Kemudian selanjutnya adalah wala tantik. Ya, di sini juga sama, ya. Kenapa dia majzum dengan sukun? Pada asalnya adalah dhammah. Kenapa dia majzum dengan sukun? Karena adanya lamun nahyi, lam yang menunjukkan larangan. Maka lam ini masuk kepada fi'il mudhari, maka kita katakan tantik adalah fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir ta'lamu, ya. Ta'lamu di sini adalah fi'il mudhari, ya, karena sama dengan sebelumnya. Ya, adapun lam di sini dia bukan termasuk lam larangan, ya, bukan lamun nahyi. Maka ketika lam di sini bukan lamun nahyi, maka fi'il mudhari ini tidak majzum dengan sukun sebagaimana pada kalimat tantik
tuksir, dan ta'bas. Ya, insya Allah nanti penjelasan terkait hal-hal ini adalah di video-video berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah jumlah ighsil yadaik qablal akli wa ba'dah wa nadhif asnanak wa la tudkhilit ta'ama 'ala ta'ami. Ya. Ada beberapa fi'il pada nomor 7 ini yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah ighsil. Ini adalah fi'il amr, ya, benar sekali, ini adalah fi'il amr, ya. Bentuknya sangat berbeda sekali dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemudian yang selanjutnya adalah nadhif, ya. Nadhif ini juga masuk ke dalam fi'il amr, ya. Kemudian yang terakhir adalah tudkhil. Nah, di sini penjelasannya sudah kita sebutkan, ya. Dan sudah ada contohnya pada nomor 6 dan nomor 5. Ya, di sini tudkhil adalah fi'il mudhari. Kenapa? Adanya lam ini, lamun nahyi, ya. Lam yang menunjukkan kepada larangan. Kenapa di sini? Pada asalnya lam ini adalah sukun, ya. La tudkhil. Kenapa kemudian disebutkan atau dituliskan kasroh? Karena memang ketika kita membacanya secara bersambung, maka yang muncul adalah kasrohnya, bukan sukunnya. Jadi wala tudkhilit ta'ama 'ala ta'ami. Ya, kalau kita berhenti maka sukun yang ditampakkan, wala tudkhil at-ta'ama 'ala ta'ami. Baik teman-teman semuanya, ini adalah pembahasan dan jawaban tentang yang berkaitan dengan latihan yang pertama terkait dengan pembagian fi'il berdasarkan zamannya. Bagi teman-teman yang masih merasa bingung, bisa diulang-ulang terus videonya. Semoga nantinya teman-teman akan semakin bisa memahami. Dan jangan lupa apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Ini saja video yang bisa kami sampaikan terkait dengan latihan pertama. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe sebanyak-banyaknya. Semoga kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita bertemu pada video berikutnya dengan pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.